semakin kamu laporkan, semakin kau ambil tindakan hukum, bisa-bisa nama kita itu jadi makin tercemar. Kalau misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Mendatang itu tidak salah, tapi waktu datang berbuat apa, mengucapkan apa itu yang menjadi parameternya. Iya. Takut, benar-benar datang memang. Tapi kalau kata-katanya sudah di luar itu, ya bisa jadi masalah hukum baru. Bisa menjadi hunter menjadi hunted. Isi blacklist pernah ada atau enggak ya? Oke, tapi kita langsung akan lihat menggunakan kartu. Kalau ternyata memang ini semua dimulai sejak si Kartika Damayanti ini merundung, dan merundungnya itu keterlaluan sih, ngatain Bilqis yang aduh itu sih saya pikir juga ini nggak manusiawi. Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru tentang Ayu Ting Ting. Silakan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Pihak Ayu Ting Ting mau KBRI Singapura tangkap Kartika Damayanti. Kata Farhad Abbas, biayanya besar. Farhad Abbas menanggapi soal aksi keluarga Ayu Ting Ting yang meminta bantuan aparat kepolisian dan KBRI Singapura untuk menangkap haters cucunya, Kartika Damayanti. Menurut Farhad Abbas, permintaan orang tua Ayu Ting Ting itu sangat mustahil dipenuhi hanya dengan cara menghina sedikit pasal 27 ayat 3 kepolisian datang menangkap itu. Biayanya besar banget, nggak mungkin, ujar Farhad Abbas. Pasalnya, Ayu Ting Ting harus rela mengeluarkan uang yang fantastis apabila ingin membawa pulang Kartika Damayanti. Memang untuk ekstradisi perjanjian Singapura mengembalikan orang Indonesia memang lebih mahal, kata Farhad Abbas. Dia juga menghimbau kepada aparat untuk memfasilitasi kasus ini agar berakhir damai. Tapi yang jelas Bapak Kapolri diupayakan mediasi. Jadi menurut saya selama masyarakatnya mengerti mediasi cinta damai, saya minta polisi tegasin, jadi nggak usah korban main hakim sendiri. Ibunya dia pun meminta agar keluarga Ayu Ting Ting bersabar. Farhad Abbas menilai Kartika Damayanti pasti akan pulang ke Indonesia apabila sudah waktunya. Tunggu dia balik ke Indonesia. Mengikuti prosedur 10 tahun itu, orang balik ke Indonesia, prosedur akan terus berlanjut, tutur Farhad Abbas. Seperti diketahui, orang tua Ayu Ting Ting menyambangi rumah Kartika Damayanti yang berada di kawasan Bojonegoro. Hal itu membuat anak Ayu Ting Ting dihina-hina saat tiba di sana. Kartika Damayanti rupanya bekerja di Singapura. Keluarga Ayu Ting Ting hanya bertemu orang tua Kartika Damayanti. Dari sinilah Umi Kalsum mengeluarkan dan meminta bantuan KBRI Singapura untuk ikut memproses kasus ini. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin bacakan berita yang kedua. Bagaikan senjata makan tuan, Ayu Ting Ting kini tahu karma dari dosa masa lalu usai labrak haters. Sosok ini sampai wanti-wanti reputasi. Sang biduan nama Ayu Ting Ting sedang panas-panasnya dibicarakan oleh publik. Bagaimana tidak, Ayu Ting Ting mendadak heboh sejak kedua orang tuanya, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, bisa tersambung biduan bagaikan senjata makan tuan. Ayu Ting Ting kini malah terancam akan di blacklist dari dunia hiburan. Pengusiran Ayu Ting Ting yang heboh tak sampai dangdut mengisi acara TV mengundang perhatian peramal Denny Darko. Denny Darko menyebut ada beberapa dosa yang membuat Ayu Ting Ting diusir dan didesak untuk di blacklist dari TV. Hal itu terbukti ketika petisi blacklist Ayu Ting Ting dari TV sudah mencapai 90.000. Jumlah orang yang menandatangani petisi blacklist Ayu Ting Ting itu semakin bertambah. Tiap harinya ditambah lagi. Saat ini ramai teriakan usir Ayu Ting Ting oleh kru TV-nya sendiri, dan video itu pun heboh. Denny Darko pun menyinggung soal dosa masa lalu Ayu Ting Ting yang menurutnya justru jadi bumerang untuk sang pedangdut. Saya benar-benar penasaran apa sih dosanya Ayu Ting Ting sampai harus di blacklist dari TV. Oke, kita akan coba uraikan satu persatu dosa Ayu Ting Ting. Bongkar Denny Darko. Denny Darko membuka kartu tarot yang pertama. Denny Darko menyinggung soal haters yang membuli Ayu Ting Ting dan Bilqis, yakni Kartika Damayanti. Apalagi setelah pelabrakan ayah Rozak, yaitu ayah Ayu Ting Ting, malah ancam akan memenjarakan orang tua Ayu Ting Ting, sehingga Ayu Ting Ting justru makin banyak hatersnya. Meski sudah berganti hari dan tahun, saya tidak habis pikir apakah Ayu ini harus melakukan proses press conference untuk lacak pendapat, jadi kayak elektabilitasnya turun, ungkap Denny Darko.
Denny Darko membuka kartu tarot yang lain. Denny Darko meminta agar Ayu Ting Ting berhati-hati akan menghancurkan reputasi secara benar, tegas Denny Darko memperingatkan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin bacakan berita yang ketiga. Abdul Razak naik pitam, disebut bukan ayah kandung Ayu Ting Ting. Sosok ini minta Umi Kalsum jujur. Baru-baru ini Ayah Rosa kembali dibuat marah dan naik pitam ketika ada akun yang kemudian mengunggah foto dan mengatakan bahwa dia bukan ayah kandung Ayu Ting Ting. Ayah Rosa pun tegas mengatakan bahwa kabar itu tidak benar dan hanya dihembuskan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Ayah Rosa mengatakan sosok yang mengungkapkan hal itu hanya pansos belakang ini. Orang ini gila, dah saraf keluar dari rumah sakit jiwa, ucap Abdul Razak. Ia menilai orang tersebut hanya numpang tenar kali ya, kenal juga enggak, ujar Abdul Razak. Seperti diketahui, ayah Ayu Ting Ting buka suara soal tudingan sebuah akun Instagram yang menyebutnya bukan ayah kandung sang biduan dangdut tersebut. Bahkan akun tersebut meminta ayah Ayu Ting Ting buka suara soal tudingan sebuah akun Instagram. Bahkan akun tersebut meminta Umi Kalsum berbicara kepada publik dan mengakui siapa sosok ayah kandung Ayu Ting Ting yang sebenarnya. Maka menghadapi tudingan ini, ada jawaban yang menohok Ayah Rozak terkait dengan tudingan itu, sebab dia menilai perbuatan itu hanya tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin menumpang tenar terkait tudingan ini.